Assalamualaikum Bro Sista. Bareng aku Eci. Aku Bimas di Ngopi Ngobrol Happy. Wah Bimas, akhirnya kita kembali lagi bareng Bro Sista yang ada di rumah ya. Ya bener banget Eci, pastinya Bro Sista di rumah kangen nih sama kita. Pastinya dong, tapi sebelum itu seperti biasa kita bakal membahas dulu seputar berita viral yang tengah hangat diperbincangkan selama seminggu terakhir. Mulai dari berita nasional sampai berita internasional tentunya. Oke, langsung aja kita ke berita yang pertama ya Bro Sista, yaitu BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat berpotensi banjir di 8 wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim berupa hujan lebat. Sejumlah wilayah di Indonesia diminta waspada untuk dampak banjir. Berikut ini daftar wilayahnya, yaitu Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Nah, selain banjir, BMKG meminta masyarakat mewaspadai terjadinya longsor, kerusakan pada rumah, hingga gangguan air bersih seperti listrik dan juga gas. Warga diminta tenang dan waspada jika beraktivitas di luar rumah, sehingga diminta untuk memperbarui dan mencari informasi terkait potensi kebencanaan. Nah, seperti yang dihimbau oleh BMKG, mari kita bermuas diri untuk lebih tenang dan terus mencari informasi-informasi terbaru ya, Ci. Bener juga Bro Sista, mungkin Bro Sista bisa langsung cari informasi terkait perkembangan cuaca yang terjadi di Indonesia. Mungkin Bro Sista bisa lebih berhati-hati lagi ya, Bim? Iya, benar sekali. Oke, next selanjutnya ada berita apa lagi nih? Oke Bro Sista, selanjutnya ada berita petaka di langit Malaysia gara-gara belasan jet tempur Cina. Ruang udara Malaysia tegang karena belasan jet tempur Cina diketahui terdeteksi menuju wilayah udara nasional Malaysia sebelum dicegat. Angkatan Udara Kerajaan Malaysia atau Royal Malaysian Air Force atau disingkat jadi RMAAV mengatakan telah mengidentifikasi 16 pesawat Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina yang melakukan penerbangan mencurigakan di ruang udara zona maritim Malaysia. Kota Kinabalu Flight Information Region atau disingkat jadi FIR dan mendekati wilayah udara nasional Malaysia pada Senin 31 Mei 2021. Ya ampun, kira-kira ngapain tuh ya pesawat dari Cina main-main ke langitnya Malaysia? Mungkin gabut kali ya? Iya, alhamdulillahnya Ci, ini udah diklarifikasi oleh kedubes pemerintahan Cina kalau mereka hanya untuk latihan saja. Oh, udah diklarifikasi ternyata mereka hanya untuk latihan aja ya? Iya, benar sekali. Oke. Nah, berita terakhirnya nih Bro Sista, dari Cina juga, yaitu Cina laporkan kasus pertama flu burung H10N3 pada manusia. Komisi Kesehatan Nasional Cina yaitu NHC melaporkan temuan kasus infeksi flu burung H10N3 pertama pada manusia Selasa 1 Juni 2021. Varian virus flu burung ini ditemukan pada seorang pria berusia 41 tahun di kota Zhenjiang, Provinsi Jiangsu. Belum selesai dengan pandemi COVID-19, kita udah bisa dihadapi lagi dengan virus baru yaitu virus flu burung ya, Ci. Waduh, semoga Bro Sista di rumah dan untuk kita juga ya, mungkin bisa stay safe dan stay healthy nih untuk menghindari adanya penyakit-penyakit tersebut. Ya, semoga cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke Bro Sista, seperti biasa di segmen selanjutnya kita bakal ditemani sama bintang tamu yang pastinya fantastis. Pastinya Bro Sista di rumah penasaran siapa bintang tamu yang bakal kita undang di episode kali ini. So, don't go anywhere, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Halo Bro Sista, jumpa lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Bro Sista, seperti yang kalian lihat sekarang, kita udah ditemani sama abang dan kakak yang ada di sini. Halo bang, halo kak, apa kabar nih? Kabar baik, Alhamdulillah baik ya. baik. Boleh dong perkenalkan diri dulu ke Bro Sista sambil sapa Bro Sista yang ada di rumah. Sapa, Hai. halo Bro Sista gitu bang. Hai, saya Aris dari komunitas Komik Riau. Dan hai, saya Ayla dari komunitas Komik Riau. Seperti yang kita ketahui tadi dibilang kalau Kak Aris dan Kak Ayla dari komunitas Komik Riau. Nah, di komunitas Komik Riau ini Kakak Ayla dan Bang Aris ini sebagai apa sih? Nah, kalau saya sendiri sejak berdirinya Komik Riau itu diamanatkan oleh teman-teman itu sebagai ketua Komik Riau. Kalau Kak Ayla Sebagai member anggota. sebagai member anggota. Nah Bro Sista, bagi penggemar komik nih langsung aja simak ngobrol happy kita seputar dunia perkomikan. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai komik, sebenarnya apa sih arti dari komik menurut Kak Ayla dan Bang Haris? Baik, komik ya. Komik ini sebenarnya cakupannya luas sih. Kalau kita
fokus mungkin teman-teman yang di rumah nih atau yang kebanyakan tahu komik itu mungkin cerita bergambar yang ada episode 1, episode 2. Yang dibukukan. Nah, yang dibukukan ada yang bergambar dan nggak bergambar. Nah, kalau kita sendiri itu komiknya lebih fokus ke komik strip. Itu komik strip sama seperti kalau di dunia sastra itu ada novel dan cerpen. Nah, kalau kita itu ke cerpennya, jadi komik sekali habis. Sekali habis. Satu seri. Nah, satu seri. Tapi ada juga yang bersambung. Nah, kalau komik yang umum yang kita tahu itu komik yang berbuku, berepisode-episode gitu. Banyak sih jenisnya komik ini sebenarnya. Nah, seperti tadi komik strip berarti. Komik strip. Nah, dari beragam jenis ini yang kebanyakan berarti memang komik strip atau ada juga pernah bikin episode per episode gitu dong? Kayak buku, udah pernah bikin belum? Kalau untuk anggota itu ada juga yang bergelut di dunianya komik strip dan ada juga yang komiknya bersambung. Kalau saya basicnya nanti komik bersambung sih, cuman basicnya digital. Jadi kalau digital itu kan seperti webtoon. Nah, webtoon nih. Webtoon. Nah, Berarti udah ada ya dari komunitas komik Riau ini yang meluncurkan komiknya di webtoon gitu ya kak? Udah banyak berarti ya? tergantung orangnya juga sih. Kebetulan aku yang kecimpung di webtoon. Nah, pastinya setiap anggota nih kan, berarti kumpulan dari orang-orang yang udah pernah bikin komik lah atau pengen belajar kayak gitu. Nah, apa sih yang melatar belakangi komunitas ini? Atau memang karena ada satu rasa, satu visi, satu misi aja? Satu gitu? hobi. Satu hobi kayak gitu. Nah, jadi sejarahnya itu kita baca Tentang sejarah ya. Sejarah sebenarnya. Karena kan jas merah gitu kan. Jadi pertengahan 2016 itu 15 itu IG udah mulai naik ya kan. Instagram udah mulai naik. Nah, di situ pertama kali yang udah mulai go public di medsos itu ada namanya Dani Pramata. Nah, Pramata. Di situ dia udah mulai aktif tuh buat komik-komik strip kartun di Facebook, Twitter. Nah, di awal 2017, di akhir 2016 itu aku ngeliat, waduh banyak nih orang Riau nih rupanya yang udah fokus buat komik strip. Nah, akhirnya aku ketemu nih sama Bang Dan, kemudian yang secara tidak langsung kami emang satu komunitas sebelumnya di Sindikat Kartunis Riau. Nah, akhirnya di situ ngebahas ini loh, Riau ini ternyata potensinya banyak, orang-orangnya banyak nih yang suka membuat komik strip. Akhirnya di situ kami berdua cari-cari nih di IG, di Facebook teman-teman yang berasal dari Riau yang hobinya emang sama. Kemudian bagi-bagi tugas kami, ngumpulin orang-orangnya yang saat itu medianya tuh dulu via line. Kami kumpulin tuh, ketemu ada beberapa orang. Nah, akhirnya setelah ketemu kita kopdar pertama ada Mbak Ella juga tuh. Nah, ada beberapa orang sekitar 6-7 orang kala itu di kedai kopi lah, nongkrong ngopi-ngopi lah kayak acara ini gitu kan, ngopi. Pas ya. Tapi walaupun ngopi-ngopi tetap ngeteh juga ujungnya kan. Nah, jadi saat itu ngebahas terbentuklah kami sepakat gimana kalau kita nyatuin visi dan misi, ngumpulin orang-orang yang sehobi. Dari situlah lahirlah satu komunitas. Komik Riau. Lahirlah komik. Berarti komunitas komik Riau ini udah berapa lama nih berdirinya? Kita berdiri itu pas hari itu tanggal 3 Januari 2017. 2017. Pas hari itu Pas hari itu langsung kita pertemuan pertama langsung dibuat. langsung membuat dan langsung memilih nunjuk ketuanya. Ya, Udah 4 tahun berarti. 4 ya, Pak, tahun. ya? 4 tahun. Nah, namanya aja nih komik Riau. Berarti anggotanya berarti dari Riau semua gitu ya? Iya, kita memang karena visi misi kita di awal apa sih yang bisa dibanggakan di Riau ini gitu, selain minyak, asap dan korupsi, itu yang negatif gitu kan. Nah, dari situ kita mikir anak muda Riau nggak cukup kalah kok dari orang dari Jawa sana begitu. Masih banyak kok yang
lebih kreatif. Benar. Nah dari situlah kita emang mengumpulkan yang harus orang Riau. Ada sih beberapa teman-teman kita yang di luar, tapi emang dia putra daerah Riau yang kerja di luar atau kuliah, tetap ada darah Riau. Benar, asli orang Riau. Jadi Kak, tadi seperti yang udah Kakak bilang tadi, kalau misalnya Kakak itu member dari Komik Riau yang fokusnya terhadap pembuatan manga ya Kak? Ya, Style manga gitu ya Kak. Nah, kira-kira pas awal-awal nih di Komik Riau, ada nggak sih kendala saat Kakak mau bikin komik-komik itu Kak? Boleh dong dijelaskan ke Bro Sista? Kendala ya, sebenarnya sebelumnya juga kita kan anggota Komik Riau tuh sebenarnya juga ada dari anggota klub yang lain, dari grup yang sebelumnya. Jadi dikumpulkan kembali di Komik Riau ini. Kalau untuk kendala sih kita ya anggota yang jauh ya kita gak kendala sih untuk kopdarnya. Karena kan kebetulan memang kita anggotanya memang anak Komik Riau, anak Riau semua. Cuman kan tidak pas kopdar nggak selalu stay di Pekanbaru juga. Karena memang ada juga yang di mana di Ramput kayak gimana? Dumai. Berarti memang seluruh Riau ya? Iya. Ada banyak sih. Kita total semua anggota itu yang terdaftar sampai sekarang itu sekitar 65-an. 65 aktif. Ini jarang ada di komunitas yang memang 65 aktif. Itu termasuk banyak dan bagus. Memang harus perlu dikembangkan. Dan itu ngumpul semua gitu 65 atau emang secara online aja? Nah, itu Yang standby aja ya gitu. Ya, Standby aja. kita sering itu namanya gathering lah. Gathering itu agenda kita emang sebulan sekali. Sebulan sekali itu ntar di gatheringnya itu emang kita nggambar bareng, workshop, dan masing-masing anggota emang ntar bakal tampil jadi pembicara karena setiap orang punya style masing-masing kan, mulai dari gambar. Nah jadi dia workshop. Jadi selain kita di situ belajar gambar bareng, kita juga berlatih untuk bagaimana public speaking kan. Iya, Nah, jadi 65 tersebar di berbagai Riau, bukan hanya di Pekanbaru. Nah, jadi kalau gathering kadang kalau waktunya pas kita bisa kumpul semua nih. Kalau enggak ya memang yang di dekat-dekat aja. Kalaupun dengan situasi pandemi seperti ini ya kita daring. Secara online gitu Betul. ya? Berarti tidak ada yang menghentikan kita untuk berkarya. Iya. Dan tidak ada yang menghentikan kita untuk bertemu. Wah, benar. Nah, tadi style untuk komiknya apa? Manga. Oke. Nah, pastinya kalau kita mau bikin manga tuh kita perlu inspirasi karakter. Nah, inspirasinya ini dari mana? Ada dari teman-teman kita di sekitar atau sudah nonton film gitu? Mungkin bisa diceritakan ke Bro Sista. Kalau misalnya untuk inspirasi sih, kalau aku tuh bukan cenderung ke desain karakter ya. Kalau untuk diinspirasinya sebenarnya sih dari diri sendiri pengen bikin cerita apa. Dari situ baru riset. Biasanya kan kalau untuk tergantung komik apa yang dibikin. Kalau terakhir pernah aku buatnya untuk trilogi di Ciayo, webtoon versi Ciayo. Itu kan cerita terakhirnya aku bikin versinya detektif. Jadi mungkin ada riset dulu, ditengok dulu. Soalnya kan walaupun ini ceritanya fiktif, Tapi perlu perlu sesuatu logika yang masuk akal yang bisa diterima oleh pembaca. Jadi nggak semuanya fantasinya itu di luar nalar. Jadi harus ada yang biasanya sih kebanyakan sih kadang riset dan tengok sekitar. Kalau untuk desain karakter baru tengok karakter teman-teman dekat. baru kita lihat untuk pendalaman ya, Iya. riset lagi. Jadi Kak, ketika Kakak bikin komik itu awal mulai tuh gimana sih cara belajarnya gitu? Apa emang hobi, terbiasa bikin gambar-gambar gitu atau gimana? Itu sebenarnya sih dari kecil ya suka nonton kartun, terus kita coba-coba gitu. Awalnya di kertas gitu ya? Di kertas ya yang jelek. Bahkan kalau aku dulu nih punya pengalaman yang cukup unik gitu kan. Saya dulu masih ingat kelas 3 SD, gambar kita mungkin hampir seluruh orang Indonesia gambar kecil sama gunung. Nah itu, iya benar. Dan itu ketika gambar itu bisa dibilang gambarku yang paling jelek gitu kan.
dan aku belajar sama orang yang bagus gambarnya, dan karena itu kemudian malah aku yang nekuni ini hobi gambar, dia udah berhenti gambar gitu, padahal dia patokan aku gambar pertama. Berarti karena terbiasa lah kita Latihan, betul. Nah, secara tadi bilang style, nah, berarti ada beragam style komik nih. Apa aja tuh? Manga, apalagi tuh? Boleh dijelasin? Western. Western. Terus yang karikatur ya. Nah, Marvel juga. Marvel juga ada. Gaya-gaya Marvel, terus Chibi. Ada banyak sih Ada banyak sebenarnya. sih. Karena kita nih komik Riau itu nggak terpaku satu style. Jadi dia semua. Jadi kita tuh merangkul semua style yang ada. Selagi dia masih putra Riau, masih ada darah Melayu, kita rangkul. Kadang yang satu yang perlu dipahami juga, banyak orang yang menganggap bahwa gambarnya jelek gitu kan. Tapi kalau sekarang kebanyakan gambar itu perantara cerita yang pertama. Bahkan kita lihat ada beberapa serial kartun atau komik juga yang kadang bentuk tubuhnya nggak proporsional. Ada yang tangannya beko, ya kan? Ada yang kepalanya mereng. Nah, jadi di zaman sekarang ya cerita berpengaruh. Ya. Bagaimana cara menyajikan? Betul. Itu keunikan sih sebenarnya, keunikan dan karakter dia. Ciri khas. Ciri khas. komik tersebut. Betul. Oke Bro Sista, sejauh ini kita udah ngobrol ya tentang dunia komik bareng Bang Haris dan Kak Ella. Tapi selanjutnya kita bakal ada segmen selanjutnya kita bakal ada challenge nih sama Bang Haris dan Kak Ayla. pastinya nggak kalah seru dong, jadi jangan kemana-mana, tetap Tetap di di Ngopi Ngobrol Happy. Balik lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Bro Sista, seperti biasa di segmen 3 kita bakal ngadain challenge nih. Tapi sebelum itu kami mau nanya-nanya dulu nih sama Bang Aris dan Kak Ayla. Oke langsung Bim. Nah, pastinya ini kan komunitas sudah berjalan lama dari tahun 2017 kan. Nah, ada nggak sih prestasi-prestasi? Karena penasaran nih Bro Sista. Udah dari lama 2017 dan Pasti orangnya pernah udah dong. keren-keren tadi kan. 65 orang, prestasinya pasti ada dong. Boleh dong dikasih tahu ke Bro Sista prestasi. Jadi untuk member kita sendiri dari 60 lebih itu pasti ada yang berprestasi gitu. Salah satunya ada member kita yang itu mewakili Riau di ajang tingkat nasional, itu komik strip, dan dia juara satu Tingkat nasional. Nah itu untuk komik strip. Nah kemudian ada juga, kita juga sering ikut pameran yang internasional maupun nasional. Udah internasional. Nah, luar biasa. jadi kadang kalau ajang internasional ini ada tuh ngebuat pameran. Nah, kita baca info, kita submit kayak karya kita gitu kan. Ntar kan dipilih tuh, nggak semuanya Ya, ikut. di filter. Nah, mana di yang filter bagus. benar. Dan kita pernah ikut juga gitu. Nah, pastinya dunia perkomikan ini kan udah banyak pesaing sekarang nih. Mulai dari perfilman, kayak film-film pendek atau gimana, game kayak gitu kan, mulai banyak mungkin sepi peminat. Namun menurut pandangan Bang Haris sama Kak Ayla, dunia perkomikan sekarang ini seperti apa kayak gitu? Yang berkecimpung langsung. Berkecimpung langsung di dunia apa tadi, webtoon. Kalau untuk di masa pandemi justru komik naik daun ya, karena pada nggak keluar rumah nih. Iya benar. Pada nggak keluar rumah jadi bukan scroll, ya suka di like ya. Paling kalau untuk pesaing itu pasti ada. Kalau untuk di saat ini sih masih bagus ya. Kalau untuk sekarang ya. Berarti dapat dikatakan peminatnya nggak berkurang lah kayak gitu ya, atau makin meningkat karena pandemi ini. Benar, karena selain peminat juga autornya yang membuat juga makin banyak, karena pandemi kan mengharuskan kita di rumah nih, kayak anak-anak kuliah. Ya kadang-kadang nggak ada kerjaan, coba-coba coret-coret, Betul. dia jadi komik kayak gitu. Nah, dan kebanyakan sih begitu, orang banyak yang minder terhadap diri dia sendiri kan. Dia punya bakat, punya karya, tapi
nggak mau nggak mau dikembangkan, insecure. Kalau untuk persaingan sih sebenarnya untuk kita sendiri emang untuk Komik Riau kita nggak pernah mikir bersaing nih dengan teman. Malahan tujuan dan target kita di awal emang pingin fokus kita Riau dalam karya gitu. Jadi kami sepakat bahwa ayolah kita kenalkan ke Riau gitu. Kenalkan Riau dari perkomikan. Betul, entah itu makanan, budaya, semuanya kita angkat. Dan termasuk Komik Riau ini ya. Betul. Nah untuk Kak Ayla nih, boleh dong kasih tahu ke Bro Sista apa aja sih tips-tips, siapa tahu Bro Sista yang di rumah ada yang tertarik dan hobi untuk bikin komik seperti kakak nih. Kalau untuk tips sih, tips kita cuma satu, latihan dan konsisten. Wah itu pasti itu udah luar biasa. Karena gini, memang dulu ya pasti kita punya tahap awal ya, yang ngerasa kurang bagus. Ini jujur aja nih pengalaman pribadi. Ya, kalau kita nengok komik kita yang kita bikin lama-lama zaman dulu nih, perasaan dulu nih kerasa paling keren nih, udah paling bagus. paling keren nih. Pas dilihat sekarang astagfirullahaladzim, kok bisa ya aku bilang ini paling keren. Kalau sekarang semakin konsisten, semakin terlatih, itu bakal improve untuk style dan gambarnya sendiri. Tentunya dengan banyak berlatih pasti akan ada progresnya ke depan gitu ya kayak. Oke, Beb, langsung aja ya kita challenge buat Kak Ailanya untuk buat komik nih. Ya, jadi yang bakal dibuat sama Kak Ayla ini adalah komik style manga. Nah, yang teman-teman hobi baca manga Jepang, ya, Naruto, Detektif Conan, kira-kira seperti itulah. Ya, di sini Aci udah megang nih beberapa nama kru yang ada di sini. Nanti akan dicabut undi oleh Kak Ayla dan Kak Ayla akan membuat apanya ya Kak ya? Karakter Versi dari manga. karakter versi manga gitu ya. Nah, perlu diketahui undian ini adalah nama-nama kru dari Suska TV. Oke, ini kita Kencang dulu. Oke, boleh Kak dipilih satu aja. Aduh, siapa ya? Aku jadi deg-degan. Nah, sambil memilih, teman-teman boleh mengetahui bahwasannya komik ini beda sama komika stand up comedy. Itu perlu digarisbawahi. Furqan. Furqan. Oke, Oke, jadi- siap-siap ya Furqan. Jadi yang terpilih adalah Furqan, seorang kamera passion dari Suska TV dan program Ngopi. Oke Brosista, seperti yang Dimas bilang tadi, kita bakal ngopi challenge bareng Kak Ayla. Nah, Kak Ayla di sini sudah bersiap-siap nih untuk membuat ilustrasi dari salah satu kru ngopi di sini. Dan tadi siapa yang terpilih, Bim? Furqan. Furqan. Oke, langsung aja kita panggil. Ini dia Furqan. Nah, Brosista, Furqan ini sebagai campers di program ngopi kita ya. Ya, Oke, satu kamera dulu. caption. Furqan, halo Brosista. Halo Brosista. Nah, mana foto yang akan dibikin ilustrasinya sama Kak Ayla? Nah, ini dia ya fotonya. Oke, siap Kak ya? Bisa ya Kak ya? Oke. Oke, setelah ini bakal dibuat. Nanti kita akan lihat ya hasil gambar ilustrasi yang dibikin oleh Kak Ayla. Oke Kak Ayla. Semangat Kak! Benar.
Bukan keren juga, keren banget. Lebih kerenan di gambar Sabar. daripada aslinya. Ngaku sendiri dia. Nah, keren kan Bro Sista, dalam waktu singkat nih udah bisa bikin sekeren ini. Nah, bener banget nih Bro Sista. Nah, Furkan gimana nih dengan terkait gambarnya? Mungkin bisa langsung dijadikan profil di semua sosmed kali ya? Kayaknya semua sosmed langsung jadi profil kayaknya. Oke. Nah, Kayak untuk Bro Sista di rumah, jadi jangan ragu lagi untuk bisa bergabung di Komik Riau. Komik Riau. Oh ya Kak, dari Komik Riau ini sendiri apa sosmednya Kak? Instagramnya Contoh Instagram ya. namanya apa? Komik Riau. Komik Riau. Oh jadi Bro Sista, mungkin Bro Sista bisa langsung kepoin di Instagramnya Komik Riau. Instagramnya langsung Komik Riau gitu aja ya Kak ya? Iya, @komik Riau. @komik Riau. Jadi Bro Sista di rumah bisa langsung follow Instagramnya Komik Riau ya untuk melihat apa aja sih Komik-komik terbaru dari komunitas Komik Komik Riau. Riau. Nah, Bro Sista tetap saksikan Ngopi di YouTube Suska TV Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa komentar siapa yang bakal kita undang di minggu depan. Oke, see you, bye bye. Dadah See you, Bro bye-bye. Sista.